Hai teman-teman, yang tidak teman tidak hai. Semua teman, semua sahabat, semua saudaraku, salam silaturahmi. Teman-teman, saat ini saya berada di kebun jeruk. Kebetulan ketemu dengan petaninya. Kita akan berbincang-bincang sedikit bersama penggarap kebun jeruk ini. Bagaimana sistem pertaniannya, tanaman selain jeruk apa yang ditanam, kita akan bertanya-tanya. Saksikan langsung teman-teman. Oke Kang Uya, selamat siang. Selamat siang menuju sore. Menuju sore ini ya. Saya ingin nanya nih, saya lihat ada kebun, ada tanaman jeruk nih. Berarti ini kebun jeruk. Kebun jeruknya ini saya lihat kurang bagus nih. Bagaimana untuk melanjutkannya, Kang Uya? Oh, jadi untuk cara melanjutkan ini ya kita kembali ke pertanian jadul. Tempo dulu, kayak jadul zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan nenek moyang kita, orang tua kita, sepupu-sepupu kita itu pertaniannya itu dengan cara organik, ramah lingkungan gitu. Jadi kita menggunakan kayak sampah-sampah rumahan, kayak bekas sayuran atau makanan sisa, kita kembali bawa ke kebun. Jadi teman-teman, kita nggak sekarang kita beralih nggak memakai bahan kimia. Nah, itu yang penting teman-teman, tidak menggunakan zat kimia. Jadi kembali ke zaman dulu atau jadul tadi disampaikan, yang ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan yang dimaksud tadi sama Kang Uya adalah mengumpulkan sampah-sampah di rumah tangga itu dibawa ke ladang atau kebun. Terus untuk menanggulangi jeruk yang sudah lama ini Kak, saya lihat ini tidak terawat. Bagaimana Kang? Apa yang digunakan terkait dengan mungkin olahan tanahnya atau pupuk yang diberikan? Untuk sementara ini kita kembali mengolah tanahnya dulu. Kalau dalam bahasa Sunda itu dikoret dulu, dibersihin dulu gulmanya, bersihin gulma. Nah, setelah dibersihin dari gulmanya itu kita kasih pupuk, tapi bukan pupuk yang kimia, tapi pupuknya ya kembali ke pupuk yang ramah lingkungan, pupuk organik yang terbuat dari sampah-sampah rumahan atau sampah-sampah bekas kotoran hewan atau apa gitu. Jadi ada yang spesifik Pak, mungkin apa yang digunakan di sini? Ini saya pakai ya sebagian sampah rumahan, sisa-sisa makanan, ditambah bio BPJS itu yang Jayantisari itu. Oh, bio, berupa bio berarti mikroba Pak ya? Mikroba. Bagus. Selain itu, setelah diolah lahan, jeruknya diapakan? Ya kita dari jeruknya ini kan dari tangkalnya itu banyak gulmanya, itu kita kerik dulu, kita bersihin. Nah, setelah dibersihin kita kasih pupuk di bawah di tanah, sekaligus dikasih semprotan yang di atasnya itu buat batangnya itu supaya tumbuh kembali daun-daun muda. Oke, jadi digoret, digemburkan kembali tanahnya yang di setiap pohon jeruk, terus disirami dengan biopetak tadi, biopetak Jayantisari, terus setelah itu untuk yang batang dan daunnya disemprot Pak. Disemprot itu menggunakan apa? Ya itu sama dari bahan organik juga. Itu sama dari Jayantisari juga. Semacam elektrolit. Elektrolitnya, terus ada kalsiumnya juga yang diproduksi oleh BPJS Jayantisari. Oke. Jadi teman-teman semuanya menggunakan pertanian jadul yang ramah lingkungan, tentunya sehat teman-teman. Nah, ini di sela-sela pohon jeruknya itu kan ada luitan kosong. Jadi luitan kosong itu kita manfaatin buat nanam cabai. Oh teman-teman, jadi di sela-sela bedengan jeruk ini
akan ditanami tanaman cabai teman-teman. Cabai. Jadi jarak tanam jeruknya berapa meter, Kang? Ini kurang lebih 2 meter. 2 meter. 2 meter, 2 meter, 2 meter. Nah, dari sela-sela 2 meter itu, tengah-tengahnya itu kita kasih tanam cabai. Tanaman cabai. Jadi biar nggak ada lahan kosong. Jadi memanfaatkan lahan yang kosong. Oke. Wih. Semangat sekali teman-teman. Jadi tidak ada sejengkal lahan pun yang dibiarkan. Sehingga di sela-sela tanaman jeruk ini ditanami tanaman cabai. Tentunya dengan sistem pertanian jadul tadi yang ramah lingkungan. Nah, pengolahan lahannya bagaimana untuk lahanan cabai nih, lahan cabai? Lahan cabai ya sama istilahnya kita ini kan bekas kebun jeruk nih. Tanah itu kan udah padat. Ya. Udah padat ya otomatis kita cangkul dulu, digemurin dulu. Udah digemurin baru kita kasih sampah-sampah untuk media tanamnya itu. Sampah dari rumahan atau bekas dedaunan yang udah jatuh, yang udah kering. Kalau misalnya udah ada sampah, ditambah lagi kohe dari kotoran hewannya itu. Tetap menggunakan kohe juga Pak ya? Kohe sama seperti pertanian jadul zaman dulu. Jadi zaman dulu itu orang tua kita nggak memakai zat kimia, tetapi memanfaatkan kotoran hewan, sampah gitu, dan itu bisa irit biaya. Kalau pakai zat kimia itu satu kita harus modal keluar uang banyak. Oke. Kalau misal sampah kohe itu modalnya irit. Teman-teman, jadi tetap walaupun di sela-sela tanaman jeruk itu dimanfaatkan untuk tanaman cabai, tetap sistemnya pertanian sehat, jadul yang ramah lingkungan. Media tanamnya sama seperti yang disampaikan tadi, yaitu sampah-sampah organik atau sampah dedaunan, ditambah cacahan gedebong pisang, ya, Kang ya. Pisang. Setelah itu mungkin di atasnya ditambahkan apa, Kang, untuk menutupinya, tanah subur atau apa, Kang? Tanah subur ya dimix dengan kohe tersebut. Oh, kohe. Jadi membuat tanah subur teman-teman, kohe apa digunakan, kambing? Kohe kambing sama kohe ayam. Kohe ayam di mix dengan sekam yang basah, sekam kering yang udah dibakar itu. Sekam arang. Terus ditambah dolomit. Oke. Dolomit teman-teman, itu setiap pengolahan lahan dolomit pasti hadir. Yang pertama sampah organik, di atasnya nanti ditutup dengan campuran sekam mentah, sekam kering, sekam arang, ditambah dengan kue kambing dan kue ayam, dijadikan satu, dimix, dicampur merata, baru untuk menutupi setiap bedengan dengan merata teman-teman. Jadi kalau boleh tahu lahannya luasnya berapa, Kang? Ini kurang lebih 30. Sekitar 30 are. 30 are teman-teman. Luas lahannya 30 are atau 3000 meter persegi. Jumlah tanaman jeruknya berapa? Tanaman jeruk ini kurang lebih 450 sampai 500 pohon. 450 pohon teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk cabai ini bisa mencapai 6.000. Wow. 6.000 pohon. 6.000 pohon teman-teman akan ditanam di sela-sela tanaman jeruk ini teman-teman. Oke Kang, ya terima kasih atas waktunya kita berbincang-bincang untuk berbagi kepada tani lover di Indonesia atau teman-teman petani. Semoga bermanfaat bincang-bincang kita ini. Kita ada di kebun sambil berbincang-bincang, menginformasikan, men-sharingkan atau berbagi pengalaman terkait dengan pertanian sehat yang ramah lingkungan. Baik teman-teman, itu bincang-bincang kita kali ini terkait dengan pertanian, tentunya pertanian sehat yang ramah lingkungan
sistem jadul yang ramah lingkungan. Salam tani, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Semoga sukses selalu. Sampai jumpa.